Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada di kota Mekah tidak afdol rasanya jika kita tidak menyusuri sejarah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jabal Nur. Jabal Nur memiliki ketinggian sekitar 624 meter di atas permukaan laut dengan batuan yang terjal melapisi permukaannya dan kemiringannya mencapai sekitar 60 derajat. Jabal Nur berada di utara kota Mekah kurang lebih sekitar 5 km dari Masjidil Haram. Pada Jabal Nur terdapat Gua Hiro, tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca, namun beliau menjawab bahwa ia tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril memeluk Nabi Muhammad dengan erat hingga Nabi Muhammad merasa lemah. Malaikat Jibril melepaskan dekapannya dan kembali untuk memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca, namun tetap menjawab bahwa ia tidak bisa membaca. Malaikat Jibril menuntun Nabi Muhammad dengan kalimat tertulis di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allama insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pulang ke rumah Khadijah dengan penuh ketakutan hingga tubuhnya bergetar. Rasulullah berkata kepada Khadijah, "Selimutilah aku." Akhirnya beliau diselimuti hingga rasa takutnya menghilang. Begitulah awal kisah kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendakian ke Gua Hiro. Ketika itu pukul 3 dini hari kami sampai di pemberhentian terakhir di kaki Jabal Nur. Menaiki anak tangga Jabal Nur yang terjal dan masih bebatuan. Pendakian menuju Gua Hiro membutuhkan waktu sekitar 1-1,5 jam tergantung kecepatan mendaki. Alhamdulillah bersama-sama rombongan sampai di Gua Hiro, namun tidak bisa masuk ke gua yang hanya muat sekitar 1-2 orang saja, juga karena alasan antrian masuk gua yang panjang. Dari atas terdengar sayup-sayup azan subuh dan kami melaksanakan sholat subuh di atas puncak Jabal Nur. Masya Allah, tabarakallah, nikmatnya bisa melihat kota Mekah dari Jabal Nur. Sepanjang mata memandang, kerlap-kerlip lampu tanda hidupnya kota Mekah. Zamzam Tower terlihat jelas meskipun jarak terpaut 5 km. Pendakian ke Gua Hiro menjadi pengalaman yang berharga. Membayangkan bagaimana perjuangan Rasulullah sering berkholwat di Gua Hiro. Dan di situ beliau beribadah selama beberapa malam dan tidak pulang ke rumah istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian beliau membawa perbekalan yang cukup. Setelah perbekalannya habis, beliau kembali kepada Khadijah untuk mengambil lagi perbekalan secukupnya. Lalu beliau kembali ke Gua Hiro. Pada suatu ketika datang kepadanya kebenaran wahyu, yaitu sewaktu beliau masih berada di Gua Hiro. Islam telah sampai menjadi penuntun hidup kita atas perjuangan beliau yang sangat begitu berat. Sepantasnya kita bersolawat untuknya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jabal Sur. Saat perjalanan hijrah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di sebuah gua yang bernama Sur. Gua Sur menjadi tempat yang digunakan untuk menghindari kejaran kaum kafir Quraisy.
Gua Sur yang juga dikenal sebagai Jabal Sur itu terletak sekitar 7 km dari Mekah ke arah Taif. Letak persisnya berada di salah satu puncak gunung Jabal Sur yang sangat terjal dan dipenuhi bebatuan. Cerita mengenai Gua Sur dikisahkan dalam surat At-Taubah ayat 40. Jikalau kamu tidak menolongnya, Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang maha tinggi. Allah maha perkasa, maha bijaksana. Kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu dipatuk ular. Ketika itu Nabi Muhammad SAW masuk dan beristirahat di dalam gua. Karena kelelahan Rasulullah lantas terlelap. Abu Bakar yang tidak tega melihat beliau tidur tanpa alas diraihnya pelan-pelan kepala Nabi Muhammad dan ditaruh di atas pangkuannya. Pada suatu riwayat, Abu Bakar dipatuk ular. Saking sakitnya Abu Bakar sampai meneteskan air mata dan mengenai Nabi Muhammad SAW hingga membangunkannya. Rasulullah bertanya, "Kenapa engkau tidak memberitahuku dari tadi? Engkau sedang tidur, aku tidak sampai hati untuk membangunkanmu." Jawab Abu Bakar. Nabi Muhammad segera berdoa, "Ya Allah, jadikanlah Abu Bakar sederajat denganku pada hari kiamat nanti." Kemudian Rasulullah mengucapkan bismillah dan menggunakan air liur saat mengusap luka gigitan ular tersebut. Atas izin Allah, kaki Abu Bakar terasa lebih baik dan berkurang. Kisah hijrah di Jabal Sur mengajarkan kita untuk tetap tegar dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan memberikan jalan keluar bagi hambanya yang beriman. Keberkahan Jabal Sur menjadi simbol dari perlindungan dan kasih sayang Allah yang tidak terbatas. Mengunjungi Jabal Sur memberikan kesempatan bagi kita untuk merenungkan kembali perjalanan hidup kita dan memperkuat iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah sejarah ini dan menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jabal Rahmah. Dalam bahasa Arab, Jabal Rahmah bermakna bukit kasih. Menurut tradisi Islam, bukit ini dianggap sebagai tempat di mana Nabi Adam dan Hawa bersatu setelah diusir dari surga. Jabal Rahmah menjadi saksi tempat di mana keduanya memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipertemukan kembali setelah mengalami pengasingan. Jabal Rahmah memiliki keterkaitan dengan peristiwa bersejarah dalam Islam. Di bukit ini Nabi Muhammad SAW memberikan khutbah perpisahannya kepada umat Islam pada tahun 632 Masehi ketika melaksanakan Haji Wada atau Haji Perpisahan. Khutbah tersebut yang dikenal sebagai khutbah wada atau perpisahan merupakan momen di mana Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesan-pesan penting kepada para pengikutnya. Pada setiap musim haji, terutama ketika umat Islam menjalani wukuf di Arafah, sebuah bukit kecil setinggi 70 meter menjadi penuh dengan para jamaah haji yang mengenakan pakaian ihram putih-putih. Mereka menyampaikan doa-doa panjang dengan penuh kekhusyukan. তাই সকলকে আল্লাহর ঘরের সওয়াব পবিত্র মসজিদ আল হারামে নামাজ দোয়ার মাধ্যমে সময় সদ্ব্যবহার করতে আগ্রহী হওয়া উচিত। কারণ সেখানে 1 রাকাত নামাজে 1 লক্ষ রাকাত নামাজের সওয়াব রয়েছে। মসজিদ Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran setelah menyusuri perjuangan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن لا